kalian siapa hari ini yang tidak masuk? Kita masuk ke bilangan berpangkat. Anak-anak tahu nggak apa yang disebut dengan operasi perkalian? B adalah 1, C adalah 0, D adalah 1. Berapa kali? 4. Berapakah F? 3. F3. Berapakah G? 1. Ulang ya. Jika A adalah 1, B adalah 1, C adalah 0, D adalah 1. Udah ketemu polanya? E adalah 1. Tadi tanya E, itu adalah 0. E adalah 1. Berapakah F? 0. Berapakah G? 1. Berapakah H? 0. Berapakah I? 0. Berapakah J? Hah? Berapakah Y? 0. Y 0 betul, I 0 betul, J 0 betul, G adalah 1. Siapa yang tahu? Gimana caranya? Buletan tertutup. A adalah 1. A-nya kan 1 kan? Buletannya kan? B adalah 1. C kan tidak tertutup. D adalah 1. E adalah 1. Berarti F tidak ada. F adalah 0. Jelas? Ya, betul nggak? Lagi. Belajar untuk menyatakan apa? Ya. Belajar dalam berapa Pak? Tujuannya apa? Menyatakan. Ya. Jawabnya keras ya. Untuk menyatakan bilangan yang sangat besar atau bilangan yang sangat kecil. Singkat untuk menulis sekalian menggunakan dengan dirinya sendiri. Baca contohnya. Contoh. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. dan hasilnya adalah ya. Jadi ini ditulis dalam bentuk berpangkat itu sebenarnya untuk mempermudah penulisan. Ya, contohnya kalau bilangan sangat besar itu angkanya banyak sekali. Ya, nah kita bisa menuliskannya dalam bentuk yang sederhana. Ya, contohnya ya. Berikutnya, ini tujuan kita belajar bilangan berpangkat. Yang pertama adalah kita supaya kita memahami konsep, ya. Kemudian kita juga bisa menjalankan angka perhitungan. Kita juga 8 pangkat 7 itu adalah bilangan berpangkat dengan pangkatnya adalah bilangan bulat positif. Apakah bilangan berpangkat itu pangkatnya harus bilangan positif? Harus tidak? Tidak. Bisa negatif? Bisa. Berarti ada dong. Ya, berarti ada 3 pangkat negatif 4. Ada? Berapa 3 pangkat negatif? Apa? Apa artinya 3 pangkat negatif? Ya, coba yang bisa jawabnya yang keras. Apa artinya 3 pangkat negatif 4? Ya. Yang keras. Berapa? 1/3 pangkat 4. Ya. Jadi 3 pangkat negatif 4 itu artinya 1/3 pangkat 4. Ingat ya, kalau dia pangkat negatif, ya kemarin sudah disampaikan, itu berarti dia seper. 1/berapa? 1/3. Ya, tergantung bilangannya. Coba, ya, Abu, 7 pangkat negatif 3, apa artinya? Ayo, 7 pangkat negatif 3, apa artinya? 7 pangkat negatif 3, apa artinya? Jelas? 1 per pintar, 1/7 pangkat 3. Ya, Ibu senang ya kalau kalian bisa aktif menjawabnya ya. Nggak usah takut, ya. Kalau belajar itu boleh salah tidak?
2 pangkat. Jadi berarti bilangan dengan pangkat negatif itu boleh. Ada maksudnya ya. Kemudian ada tidak bilangan berpangkat pangkatnya 0? Ada? Kemarin sudah dijelaskan. Berapa? 100 0. 1. Berapa 100 0? 1. Berapa 5 pangkat 0? 1. Berapa 8 pangkat 0? 1. Berapa 1.000.000 pangkat 0? 1. Semua bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Oke, pintar. Ya. Berikutnya coba kita lihat ya. Jadi pangkat 0, pangkat negatif ada pangkat positif. Ada tidak bilangan dengan pangkat pecahan? Ada bilangan dengan pangkat pecahan? Ada? Contohnya, apa sih artinya 5 pangkat 1/2? 5 pangkat 1/2. Ayo mana? 5 pangkat 1/2 apa ini? 7 pangkat 3/4. 11 pangkat negatif 2/3. Ayo. Ayo, ini apa ini? 5 pangkat 1/2. Ada yang mau maju ke depan? Coba. Salah boleh? Ayo, ada yang mau coba ke depan? Ini kenapa pada kelaparan ya? Kok nggak mau maju ke depan? Ayo. Ayo. Berapa ini 5 pangkat 1/2? 5 pangkat 1/2 berapa? 5 pangkat 1/2 adalah 5 pangkat. Kamu jangan dikasih bahasa isyarat begini ya. Kayak jadi maju. Kayak 5 pangkat 1/2 berapa? Bukan contoh nih, 1 nih. Ini adalah sama dengan 5 pangkat 1, nggak ditulis pangkat 1. Pangkat 1 nggak ditulis ya, tapi ada ya. 5 pangkat 1 akar 2, akar 2 juga kan. Bagaimana ibu nulis ini? Ayo, bagaimana kita nulis ini? 7 akar 3 akar 4. Apa pada metode lupa ini? Ya, bagaimana ibu nulis ini? Sekarang kalau pangkat negatif jadi apa? Kalau pangkat negatif apa? Ya, 1/, ya, 1/11 akar 2 akar 3. Oke? Ya, udah ya. Itu hanya ulang-ulang dulu sedikit ya. Nah, coba ya, 700 juta. Panjang kan ya? 700 juta. Bisa kamu tulis segini. Ini sama dengan 7 dikali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 pangkat 8. Bilangan yang sangat besar. Sampingnya dalam bentuk bilangan berpangkat, kemudian baru satuan. Jelas? Ini boleh kamu sajikan dalam bentuk tanpa atau poster. Ya? Boleh dinyatakan dalam bentuk tanpa atau poster. Ada pertanyaan? Ya, kenapa? Kami ada tugas bahasa Indonesia membuat poster Ya. tentang berhubungan dengan angka. Ya. Dan itu boleh kami pakai. Oh, angka dari ibu boleh dipakai. Ya, kalau kira-kira tugasnya mirip dan sama, kamu boleh ya. Misalnya tugas bahasa Indonesia itu juga penilaiannya dari ibu. Ya. Nah, ibu kasih pilihan kepada kalian. Kalian boleh menyajikannya dalam bentuk tanpa atau dalam bentuk poster. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, kenapa? Bilang. Oh, barel ya? Tadi di mana lihat ada barel ya? Ada yang tahu apa itu barel? Di mana kamu baca barel? Oh, minyak bumi ya? Minyak bumi. Apa itu barel? Kalau Tom ada yang tahu, Tom? Tom apa, Tom? 1 ton berapa?
1000 kilo. Satu barel itu adalah satuan volume. Ya, satu barel adalah 159 liter. Jadi kalau ada berapa nih? Apa tadi barel? Kalau minyak bumi ada 700 juta barel, berarti 700 juta dikali, kalau menjadikan liter, 700 juta dikali 159. Betapa banyaknya, betapa besarnya bilang itu. Ya, 700 juta dikali 159. Karena satu barel adalah 159 apa? Lalu apakah ini adalah kesimpulan dari kita belajar bilangan bersama. Jadi sudah Pak Saudara semua ya. Bilangan bersama adalah alat kuat untuk menyederhanakan perkalian berulang dan penghitungan yang kompleks. Ya. Kemudian kita harus menguasai sifat-sifat dari bilangan berpangkat dan anak-anak harus semangat. Ya. Tugasnya sudah selesai dikerjakan? Ibu minta tadi kemarin Ibu tadi Ibu minta kan kalian menyajikannya mulai dalam bentuk apa, bisa poster di apa atau di kanvas. Tapi Ibu lihat seperti itu semua mobilnya memakai kanvas. Ada yang hasil yang memakai ada kelompok yang siap? Oh ya, kelompok 6. Coba kita mulai dulu. Ya, kita tentang dulu kelompok 6. Itu ya. Ya, silakan maju kelompok 6. Ya, yang paling udah terima. Jadi kami ada kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bilangan berpangkat. Jadi sebelum mulai ke perkenalan dulu. Hai semua, kenalin nama aku Sinta. Dia orang yang biasa dipanggil Sinta. Oh iya, sebelum mulai di sini kita ada partner nih. Jangan ngobrol cakep ya. Iya. Pagi cerah burung pun terbang. Lidah-lidahan sambil bernyanyi. Belajar bilangan berpangkat sangat menantang. Mari kita bahas dengan hati yang gembira dan riang hati. Dikonversikan menjadi berpangkat berarti 7 dikali 10 pangkat Oke, jadi kita sudah ada di penghujung acara. Oh iya, karena tadi di awal ada pantun, jadi di akhir itu ada pantun. Burung tersilang hingga piranti. Sambil bernyanyi merdu sekali. Sekian presentasi tentang pangkat dan bilangan penting.
Kalau salah mohon maaf dan jangan dimasukkan ke dalam hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya. Ibu akan bahas sedikit nih ya. Untuk yang bilangan berpangkat ini, karena intinya mempresentasikan jadi bukan kita mempresentasikan, mengkolaborasikan antara pelajaran IPS karena kemarin kalian sudah menyampaikan bahwa IPS sedang belajar tentang sumber daya alam, ya. Kemudian kenapa ibu meminta kalian menyajikannya dalam bentuk poster? Karena kemarin ibu dengar kalian juga ada tugas untuk membuat poster, ya. Jadi kami bertiga guru-guru sudah bersepakat supaya kita supaya kalian bisa membuat satu tugas yang mengakomodir 3 mata pelajaran, ya, yaitu IPS, matematika, dan bahasa Indonesia. Ini kalau ibu lihat sih posternya cukup bagus ya, ya. Mungkin nanti untuk tentang estetika membuat poster nanti mungkin bisa dilihat ya atau dinilai oleh Ibu Dewi ya. Nah, kalau yang ibu lihat di sini apa yang kalian tampilkan, konversi angkanya ya, bilangan yang sangat besar kemudian dinyatakan dalam bentuk berpangkat itu sudah tepat ya. Nah, dalam hal ini berarti anak-anak sudah tahu ya penggunaan dari bilangan berpangkat untuk menyatakan bilangan yang sangat besar atau yang sangat kecil ya. Nah, seperti pertanyaan dari teman kalian Yemima tadi ya tentang apa sih contohnya untuk menyatakan bilangan yang paling kecil, sangat kecil. Tadi ibu kasih contoh apa? Atom ya. Nah, ya, contohnya adalah ukuran atom 100 pikometer ya. Itu untuk yang sangat kecil. Dan yang kalian tampilkan di sini adalah bilangan yang sangat besar. Ya. Ini adalah aplikasi dari penggunaan bilangan berpangkat. Ya. Baik anak-anak, pelajaran kita sampai di sini. Ada pertanyaan? Tadi sesi pertanyaan sudah ya. Nah, tidak ada pertanyaan lagi. Nah, sekarang ibu ingin kalian ya untuk presentasi karena waktu kita tidak memungkinkan. Jadi untuk kelompok yang lain presentasinya akan kalian sampaikan di hari apa yang nanti ibu ada? Hari Senin ya. Berarti kelompok yang lain ya akan mempresentasikannya di hari Senin. Ya, jadi tetap anak-anak harus siap-siap. Ingat sekali lagi, penilaian ini bukan hanya dari ibu saja, ya. Ibu hanya memeriksa bilangan berpangkat yang kalian sajikan, ya. Tapi kelayakan atau keindahan atau apa mungkin estetika dari poster itu nanti di penilaiannya oleh Ibu Dewi. Kemudian data ini benar atau tidak bahwa sumber daya alam ini tadi Ibu lihat kalian ambil dari sumber daya alam data tahun 2020 sampai 2024. Sumber daya alam pastinya bukan cuma 4 ini, ada banyak yang lain. Jadi Ibu minta untuk kelompok yang lain jangan ambil data ini lagi, ya harus ambil sumber daya alamnya supaya konstruksi angkanya jadi berat. Ya anak-anak ya. Ya kita sudah sampai di penghujung pelajaran. Ibu ingin kalian menyatakan suasana hati kalian, ya bagaimana suasana hati kalian setelah belajar bilangan berpangkat, ya senang, sedih, bingung, ya marah, ya. Ibu bagi kertas ya boleh diadakan ambil salah satu ya.
jelas anak-anak? Ya, boleh silakan ditulis. Ada yang belum bagi kertas? Belum apa-apa? Ya, kelompok mana nih? Ayo, Michelle. Ya. Diisi dengan jujur ya. Suasana hati kamu. Ya, sementara saat sudah kita belajar bilang tadi. Kertasnya boleh dikumpulkan. Ya, itu kan kalau dikumpulkan kan kalau ada. Ya, siap kelompok harus jadi. Oke, ini kelompok 1. Nah, ini dari kelompok berapa nih? Kelompok 3. Kelompok 4. Ini jadi bahan evaluasi ya, supaya kalian bisa belajar lebih dulu. Ya, tadi kelompok 2 ya, kelompok 2 ya. Ini adalah refleksi kita ya. Ya, anak-anak pelajaran kita sudah berakhir. Ya, Ibu berharap kalian punya wawasan yang baru tentang bilangan berpangkat. Ya, kalian tahu tujuan kita belajar bilangan berpangkat. Kalian tahu bagaimana mengaplikasikan bilangan berpangkat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah untuk di pertemuan berikutnya nanti kalian boleh di rumah boleh direnungkan lagi, kemudian kalian boleh evaluasi lagi. Di pertemuan berikutnya kalau ada hal-hal yang masih kalian kurang pahami, ya bisa ibu ulang jelaskan, ya atau kita diskusi bersama, ya supaya pemahaman kalian tentang bilangan berpangkat boleh semakin baik, ya dan semakin paham dengan pelajaran ini. Ya, demikian pelajaran hari ini. Ya, ini kertas boleh di Jadi pembelajaran hari ini baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati dimudahkan. Doa selesai. Memberi salam. sama anak-anak. Selamat belajar pelajaran berikutnya apa? Betul. Sehat selalu orang. Silakan kerjakan untuk tugas di rumah ya anak. Coba ditulis dulu. Dari buku paket halaman 39 itu sama ya, kamu mengubah. Halaman 39 nomor 1, 2 dan 3. Itu satunya A sampai apa, B-nya sampai apa, 2-nya A sampai apa ya.